Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Kurnia Amalia dari kelas 1A Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan suatu kasus menggunakan algoritma bubble sort dan insertion sort. Selamat menyaksikan. Jadi sekarang adalah kasus yang ingin diselesaikan adalah pengurutan NIM dalam kegiatan seminar. Mengapa perlu pengurutan NIM? Agar memudahkan panitia dalam pendataan mahasiswanya yang telah hadir pada saat seminar tersebut. Sekarang kita beralih ke analisis algoritmanya. Yang pertama itu bubble sort. Bubble sort itu perbandingan antara elemen yang bertetangga. Jika elemen tersebut tidak berurutan, maka ditukar posisinya. Di sini kita akan mengurutkan elemen ini. Pada iterasi pertama, kita membandingkan 425, 190, 11 dan 425, 190, 30. Di sini 11 lebih kecil daripada 30, maka tidak terjadi penukaran karena sudah terurut. Lanjut pada elemen ketiga, 30 lebih kecil daripada 55. Di sini sudah terurut, maka tidak terjadi penukaran. Lanjut lagi, 55 itu lebih besar daripada 40, maka terjadi penukaran karena tidak terurut, maka hasil penukarannya itu akan menjadi seperti ini. Lanjut lagi, 55 lebih besar daripada 15, maka terjadi penukaran karena tidak terurut, maka hasil pengurutannya itu akan menjadi seperti ini. Lanjut ke elemen berikutnya, 40 lebih besar daripada 15. Di sini elemen yang besar itu berada di elemen di bawah. Maka akan terjadi penukaran karena 40 itu lebih besar daripada 15 dan itu tidak terurut, maka hasil pengurutannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita membandingkan lagi elemen 15 dan 30. 30 itu lebih besar daripada 15, maka elemen ini tidak terurut. Hasil perbandingan itu akan seperti ini. Setelah itu kita bandingkan lagi 11 dan 15. 11 itu lebih kecil daripada 15. Itu sudah terurut, maka tidak perlu penukaran lagi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil pengurutan menggunakan algoritma bubble sort. Selanjutnya algoritma insertion sort. Insertion sort itu pengurutan secara langsung, memulai dengan elemen kedua dan membandingkan dengan elemen pertama. Apabila elemen kedua lebih kecil daripada elemen pertama, maka elemen kedua akan menjadi elemen pertama. Beralih ke elemen ketiga. Elemen ketiga itu dibandingkan dari awal. Dan begitu seterusnya. Jadi sekarang kita membandingkan elemen kedua, yaitu 425, 190, 30 dengan elemen pertama 425, 190, 11. 430 itu lebih besar daripada 11, maka tidak terjadi penukaran. Lanjut ke elemen ketiga. Elemen ketiga itu dibandingkan dari awal. 55 kan lebih besar daripada 11, maka tidak terjadi penukaran, dan 55 itu lebih besar dari 30, maka akan menjadi seperti ini. Kita bandingkan lagi elemen keempat. Elemen keempat dibandingkan lagi dari awal. 40 itu lebih besar daripada 11, 40 itu lebih besar dari 30, maka tidak terjadi pertukaran ya. Setelah itu 40 dibandingkan dengan elemen ketiga, yaitu 55. Di sini
terdapat elemen yang tidak terurut, maka akan terjadi pertukaran. Nah, jadi akan menjadi seperti ini. Nah, 15 itu kita bandingkan lagi dengan elemen pertama. Jadi 15 itu lebih besar daripada 11. Oke, jadi tidak terjadi penukaran. 15 itu dibandingkan lagi dengan elemen kedua. Nah, ternyata 15 itu lebih kecil daripada 30, maka terjadi penukaran. 15 itu menjadi elemen kedua. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil pengurutan dari insertion sort. Selanjutnya saya akan membuat programnya dalam bahasa Python. Oke, jadi ini adalah hasil dari program menggunakan algoritma bubble sort. Oke, selanjutnya kita membuat program menggunakan insertion sort. Jadi ini adalah hasil program menggunakan algoritma insertion sort.